Yang perlu kita pahami adalah anak kita ini adalah investasi sebetulnya. Investasi. Kalau antum punya sepetak tanah, ya, maka apa yang akan antum tanam di tanah itu akan sesuai dengan apa yang akan dihasilkan. Dan bagaimana antum merawat tanaman juga akan berbanding lurus dengan hasil yang akan antum panen nantinya. Ya, tanah ini antum mau tanami semak bisa, mau ditanami buah apa misalnya pohon beringin juga bisa. Ya dia besar tapi nggak ada buahnya, nggak bisa dinikmati buahnya. Besar memang. Mau ditanamin pisang bisa, ditanami anggur bisa, terserah. Ini ingin kita jadikan apa? Nah, anak kita juga seperti itu. Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua bayi itu terlahir sesuai dengan fitrahnya. Maka kedua orang tuanya yang nanti akan menjadikan dia ini Yahudi kek, Nasrani kek, atau Majusi, atau yang lainnya. Ya, jadi orang tuanya yang mewarnai. Oleh karena itu, kalau kita bisa memahami hakikat ini, ya, kita akan tidak mungkin kita menyia-nyiakan. Ini adalah investasi kita. Tidak adalah orang mau menaruh uang yang demikian besar untuk sesuatu yang merugikan untuk dirinya. Nggak ada, ini orang nggak waras nih berpikirnya. Ya. Kalau orang yang waras dia akan berusaha bagaimana investasi yang kecil ini menghasilkan hasil yang sebesar-besarnya, kan begitu. Cara berpikir kan begitu. Kalau perlu modal nggak usah banyak-banyak, tapi hasilnya maksimal. Ya. Nah, untuk lebih mendorong kita, memotivasi kita, sekaligus menjadi peringatan bagi kita tentang bahayanya menyiakan anak-anak kita, mari kita menilik firman Allah di surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara, ya, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Ini perintah dari Allah. Jaga, jangan sampai tersentuh oleh nar, api neraka, jangan sampai masuk ke neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang memang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Ya. Jangan sampai kita masuk ke api neraka. Artinya kita diperintah oleh Allah untuk memelihara diri kita. Bagaimana caranya? Allah sudah jelaskan, Rasulullah sudah jelaskan. Ya, tinggal kita mau ikuti apa enggak. Makanya perintah sholat ini nggak bisa dilepaskan tanggung jawab orang tua, ya. Muru auladakum bis sholah. Perintahkan anak-anak kalian. Anak-anak kalian, anak dari anak kandung kalian tuh kalian perintahkan, kalian suruh, tanggung jawab orang tua itu. Bis sholah wahum abna'u sab'in, ketika mereka masih berumur 7 tahun. Sudah mulai harus disuruh. Kalau nggak mau, nggak perlu dipukul. Tapi suruh harus. Wadribuhum 'alaiha fil ashar. Sampai umur 10 tahun masih belum mau sholat, pukul. Padahal belum balik. Belum balik. Ya. Tapi masalah sholat, ini tiangnya agama, nggak bisa disamakan. Ya. Kalau kita mukul anak yang nggak mau belajar IPA, nggak mau belajar matematik, dipukul, tapi nggak mau sholat dibiarkan, sudah terbalik lagi ini. Nggak mungkin dari cara-cara seperti ini lahir generasi-generasi yang soleh dan solihah. Mustahil. Ya. Dalam surat An-Nisa Allah mengatakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah orang-orang itu khawatir, mereka itu khawatir kalau sampai meninggalkan generasi-generasi yang lemah sepeninggal mereka. Lemah imannya, lemah fisiknya, lemah dalam semuanya, terutama masalah iman, masalah ibadah. Karena ini adalah fungsi utama kita. Hendaklah dia takut, jangan dianggap sepele, jangan. Harus menjadi momok kita ini. Kalau sampai kita punya anak sholatnya bolong-bolong, ini harus jadi pikiran kita.
Punya anak nggak lulus SD, nggak usah terlalu khawatir. Lulus SD bukan syarat orang selamat di dunia, bukan syarat orang selamat di akhirat. Tapi kalau sampai nggak sholat, ini musibah ini, ya, musibah. Sampai terjerumus dalam kesyirikan, ini musibah besar. Ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Hendaklah mereka ini takut, bertakwa kepada Allah. Ini anak ini tanggung jawab. Kalau sampai disia-siakan, nggak dikhawatirkan keselamatan akhirat mereka, bapaknya nanti bisa kena, ya, bisa terseret. Karena dia termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan amanat. Dia pasti akan dimintai tanggung jawab. Kullukum mas'ulun an ra'iyatih.